Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya seputar apa ini? Mohon dijelaskan keutamaan bulan Muharram dan amalianya. Ya. Pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah, bulan Muharram ini ada bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam. Di Al-Quran itu diterangkan begini. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Taubah ayat 36 ya. Inna iddata indallah asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'ata hurum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sisi Allah itu ada bulan-bulan yang berjumlah 12. Fi kitabillahi khalaqas samawati yauma khalaqas samawati, dalam kitab Allah sudah ditentukan dan sejak mulai diciptakannya langit dan bumi. Kemudian minha arba'ata hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Rasulullah menjelaskan 3 bulan berurutan, 1 bulan lagi terpisah. Yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dimulai dari apa? Iya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dan yang terpisah itu adalah antara Jumadil Awal dan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab, antara Jumadil akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu maksudnya bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang disebut bulan haram itu berjumlah 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang sekarang ini kita memasuki bulan Muharram yang menjadi tonggak awal tahun yang terhitung oleh ijtihad Umar bin Khattab sejak hijrahnya Rasulullah. Nah, pertanyaannya tadi, apa keutamaannya dan apa amaliannya? Kalau keutamaannya banyak sekali ya, keutamaan itu kelebihan bulan ini. Kalau menurut banyak cerita itu kenapa harus puasa Asyura? Waktu itu ditanya kenapa kalian puasa oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Mereka menjawab, hari ini Nabi kami diselamatkan dari musuh Allah, maksudnya dari Fir'aun. Nabi Musa itu selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun ke laut merah ya, ke laut merah. Jadi sehingga mereka merayakan atau bersyukur dengan puasa Asyura. Kata Rasulullah, Nabi Musa, karena disebut aku lebih berhak kepada Musa dari kalian, kata Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Ketika Rasulullah memerintahkan itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini amalia kebanggaan orang Yahudi Nasrani ini ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau tahun depan kita akan berjumpa kembali dengan bulan Muharram, maka saya pastikan kita akan puasa tanggal 9 atau puasa Tasu'a. Karena itulah kita ketika bulan Muharram ini harus mengikuti ucapan Rasul dan perbuatan Rasul. Ucapannya tanggal 9 tahun depan, kemudian Rasulullah sendiri sudah puasa pada tanggal 10 atau Asyuranya. Ini salah satu di antara keutamaan bulan dan amalia pada bulan Muharram. Nah, apa keutamaan-keutamaan lain? Menurut keterangan itu banyak sekali. Wallahu a'lam, saya tidak hafal sumbernya dari mana. Di antaranya katanya ketika Nabi Yunus selamat dari ikan hiu, itu juga terjadi di bulan Muharram gitu. Atau tepatnya ada yang mengatakan 10 Asyura sendiri. Yauma khalaqas samawati wal ard, diciptakannya langit dan bumi itu juga pada bulan Muharram. Itu. Kemudian Nabi Nuh selamat selama 6 bulan banjir dan angin topan, itu juga bisa mendarat selamat di atas bukit Judi pada bulan Muharram. Hampir seluruh pada nabi besar termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang selamat dari pembakaran Raja Namrud terjadi di bulan Muharram. Itu mungkin salah satu keutamaan dari sisi sejarah yang melatar belakangi keagungan bulan Muharram. Namun di dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan bulan Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Bagaimana bulannya Allah? Ya Allah tadi terangkan ada 4 bulan. Yang pertama itu bulan Muharram menjadi penanggalan pertama berurutan. Diterangkan di Al-Quran itu
fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Hari sejak diciptakannya langit dan bumi. Ketetapan ini ada di dalam kitab Allah. Jelas sekali dari sisi itu ini betul benar-benar bulan dan betul-betul bulan awal syahrullah. Rasulullah menyebutnya syahrullah. Dan amalia-amalia yang memang secara khusus disebutkan adalah puasa. Rasulullah tidak menyebutkan yang lain amaliat, walaupun dalam tradisi ada orang menyebut hari rayanya anak yatim, tapi itu tradisi ya. Silakan saja melakukan amal soleh di bulan Muharram karena memang Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi para ahli tafsir misalnya Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini, surat At-Taubah ayat 36 ini, seperti Allah memberi keunggulan Baitullah, rumah Allah yang di Mekah gitu. Rasulullah, nama-nama yang tersemat gitu kan. Kemudian misalnya dibandingkan dengan Mekah, keutamaan sholat di Mekah itu 100.000 kali. Begitu juga orang yang melakukan amalia soleh, amal soleh, apakah puasa, apakah qiyamul lail itu, walaupun Rasulullah menyebut secara spesifik puasa adalah puasa Asyura dan puasa Yaum Tasu'a. Dan puasa ini akan menghapus dosa setahun ya, kafarah sanatan, menghapus dosa kafarah sanatan madiyah, dosa yang telah berlalu setahun itu hilang. Kalau puasa tanggal Arafah itu adalah kafarotain, ya, kafarotain 2 yang akan dihapus sanatain, kafaroh sanatain 2 tahun madiyah wa mustaqbalah. Nah, untuk yang puasa Asyura ini adalah madiyah, setahun yang lalu dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan secara jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jawaban ini bisa dipahami oleh kita semua dan masih banyak amalia. Intinya di bulan ini kita hakikatnya diperintah oleh Allah untuk melakukan amalia sehingga amalan lipat ganda, dan dilarang melakukan dosa, melakukan perbuatan dosa karena dosanya juga akan berlipat-lipat sebagaimana diterangkan para ahli tafsir. Semoga jawaban terakhir ini menjadi tambahan pengetahuan, khazanah pengetahuan, sehingga terbukanya hati pikiran kita untuk senantiasa belajar terus dan mengamalkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan kita akhiri kajian program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.